Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyikin dengan NIM A32124061 dari kelas B dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultur. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultur dan pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori dan pendekatan pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur merupakan proses pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial peserta didik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, demokratis, dan bebas dari diskriminasi, sekaligus membangun sikap toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan dalam pendidikan. Dalam pendidikan multikultur terdapat teori kesetaraan, pluralisme, dan teori kritis. Teori kesetaraan menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Teori pluralisme memandang perbedaan budaya sebagai kekayaan, sedangkan teori kritis mendorong peserta didik untuk memahami dan mengkritisi ketidakadilan, diskriminasi, serta ketimpangan dalam masyarakat. Menurut James A. Benz, pendidikan multikultur dapat dikembangkan melalui integrasi isi kontribusi pengetahuan, pengurangan prasangka, kesetaraan dalam pembelajaran, dan pemberdayaan budaya sekolah. Pendekatannya meliputi kontribusi, aditif, transformasi, dan aksi sosial. Pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui diskusi keberagaman, kelompok belajar yang beragam, penggunaan contoh dari berbagai budaya, serta kegiatan yang menumbuhkan toleransi dan kerjasama. Jadi kesimpulan dari materi pertama ini, pendidikan multikultur tidak hanya bertujuan membuat peserta didik mengetahui keberagaman, tetapi juga membentuk sikap untuk menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Baik, saya akan melanjut materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional, yang dimana pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional merupakan upaya untuk menjadikan keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan yang adil, setara, inklusif, dan bebas dari diskriminasi, sekaligus membentuk peserta didik yang mampu menghargai perbedaan dan hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Dalam penerapannya, pendidikan multikultur dapat dilakukan melalui integrasi berbagai budaya dalam materi pembelajaran, pengurangan prasangka, kesetaraan kesempatan belajar, serta penciptaan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Pendekatannya meliputi kontribusi, aditif, transformasi, dan hak aksi sosial. Dalam sistem pendidikan nasional, penerapannya dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang menggunakan contoh budaya dari berbagai daerah, diskusi tentang keberagaman, kelompok belajar yang beragam, serta pembiasan toleransi dan kerjasama. Jadi kesimpulan dari materi kedua ini ialah pendidikan multikultur tidak hanya mengandalkan perbedaan, tetapi juga membentuk sikap saling menghormati, menolak diskriminasi, dan menjaga persatuan. Baik, itulah penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.